Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid berhasil meraih kemenangan saat berkunjung ke markas Alaves. Mereka menang 4-1 atas Alaves di Stadion Mendizorroza dalam lanjutan La Liga Spanyol Minggu 24 Januari 2021. Madrid tampil tanpa didampingi pelatih mereka Zinedine Zidane yang terkena COVID-19. Ia digantikan asistennya David Bettoni. Karim Benzema tampil gemilang dalam pertandingan ini. Striker asal Prancis itu memborong 2 gol di Stadion Mendizorroza. 2 gol Madrid sisanya dicetak oleh Casemiro dan Eden Hazard. Sementara Alaves mampu memperkecil kedudukan melalui Joselu. Hasil ini membuat Real Madrid berada di peringkat kedua dengan 40 poin dari 19 pertandingan. Sedangkan Alaves tertahan di posisi ke-17 dengan 18 poin dari 20 pertandingan. Madrid tampil menekan sejak awal babak pertama. Hasilnya mereka mampu mencetak gol melalui Casemiro pada menit ke-15, usai memanfaatkan umpan dari Toni Kroos. Meski sudah unggul 1 gol, Los Blancos masih terus menguasai jalannya pertandingan. Namun mereka baru bisa menggandakan kedudukan pada menit ke-41. Adalah Karim Benzema yang mencatatkan namanya di papan skor. Bomber Prancis itu menjebol gawang Alaves setelah mendapatkan umpan dari Eden Hazard. Memasuki menit ke-45, giliran Hazard yang mencetak gol ke gawang Alaves. Gol tersebut bisa tercipta setelah Hazard menuntaskan umpan terobosan Toni Kroos. Hingga pertandingan bubar, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Real Madrid 3-0. Memasuki babak kedua, Alaves bisa memperkecil kedudukan pada menit ke-59. Joselu menundukkan Thibaut Courtois setelah mendapatkan umpan dari Lucas Perez. Memasuki menit ke-70, Karim Benzema mencetak gol keduanya dalam pertandingan kali ini. Luka Modric menjadi pemain yang memberikan assist terhadap gol tersebut. Pada menit ke-81, Lucas Perez membahayakan gawang Real Madrid. Namun tendangan striker Alaves itu ternyata masih gagal mengubah skor. Tim tuan rumah masih mencoba mencetak gol di sisa waktu, namun tidak ada gol tambahan tercipta. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Real Madrid 4-1. Sebuah kabar buruk datang bagi Real Madrid. Manajer mereka Zinedine Zidane dikonfirmasi mengidap COVID-19. Real Madrid sendiri berada dalam situasi yang kurang baik belakangan ini. Pasalnya mereka tersingkir dari Supercopa de España dan Copa del Rey dalam waktu yang bersamaan. Kegagalan Madrid di 2 kompetisi itu menyebabkan masa depan Zidane mengalami tanda tanya. Banyak yang melaporkan bahwa sang manajer terancam dipecat. Situasi Real Madrid kian bertambah buruk. Pasalnya Zidane dikonfirmasi positif mengidap COVID-19. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid mengkonfirmasi pelatih asal Prancis itu positif mengidap COVID-19, sehingga ia tidak bisa mendampingi skuad El Real dalam waktu dekat ini. Dalam pernyataan resmi Madrid tersebut tidak dijelaskan apakah kondisi Zidane sebagai orang tanpa gejala atau dengan gejala. Menurut kabar yang beredar, Zidane sekarang langsung menjalani isolasi Madrid sebagai tindak lanjut dari temuan itu. Alhasil sang manajer tidak bisa menemani El Real saat mereka berhadapan dengan Deportivo Alaves. Dengan absennya Zidane, sang asisten pelatih David Bettoni ditunjuk untuk memimpin Real Madrid untuk sementara waktu. Gelandang Real Madrid Martin Odegaard dikabarkan memilih untuk bergabung dengan Arsenal. Saat ini transfernya tengah dibicarakan pihak klub dan rampung dalam waktu dekat. Odegaard bergabung dengan Madrid sejak 2014 lalu. Odegaard langsung mendapatkan debut pada musim pertamanya. Namun setelah itu ia tidak masuk dalam skuad utama Real Madrid. Odegaard dipinjamkan ke Heerenveen pada 2017 hingga 2018. Lalu dia dipinjamkan ke Vitesse pada musim 2018-2019. Belum cukup sampai di situ, Odegaard juga dipinjamkan ke Real Sociedad pada musim 2019-2020. Musim 2020-2021 Odegaard kembali ke Real Madrid. Awalnya dia diproyeksikan sebagai pelapis Luka Modric. Namun Odegaard kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim utama Madrid. Sepekan terakhir, masa depan Martin Odegaard menjadi topik panas di bursa transfer. Pemain asal Norwegia itu meminta Real Madrid untuk melepasnya dan keinginan tersebut dikabulkan oleh pihak klub. Zinedine Zidane pun memberikan restu pada Odegaard jika ingin pindah. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, ada 3 klub yang serius ingin memakai jasa Odegaard. 3 klub tersebut yakni Arsenal, Real Sociedad, dan Ajax Amsterdam. Odegaard kemudian memilih pindah ke Arsenal. Saat ini negosiasi Madrid dan Arsenal terus berjalan. Selangkah lagi kesepakatan akan tercapai. Odegaard ingin pindah ke Arsenal dan dia menekan Madrid untuk segera melepasnya. Tanda-tanda Real Madrid bakal segera melepas Martin Odegaard mulai terkuat. Sebab Real Madrid tidak memasukkan nama Odegaard dalam daftar saat melawan Alaves. Odegaard tidak sedang cedera atau akumulasi kartu. Marca menyebut Real Madrid sengaja tidak memasukkan nama Odegaard karena transfernya ke Arsenal bakal segera rampung.
Odegaard awalnya dikabarkan dekat dengan Sociedad, klub yang dibelanya musim lalu. Namun panggilan dari Mikel Arteta membuat Odegaard mengubah pikirannya untuk memilih Arsenal. Zidane memiliki sentuhan ajaib sebagai seorang pelatih Real Madrid. Tapi juru taktik asal Prancis itu juga dianggap ceroboh dalam hal merekrut dan melepas pemain di bursa transfer. Real Madrid baru saja tersingkir di babak 32 besar Copa del Rey. Mereka dikalahkan tim dari kasta ketiga Spanyol Alcoyano dengan skor 1-2. Performa inkonsisten Real Madrid membuat kebijakan transfer klub mengundang pertanyaan. Bukan hanya soal pemain yang direkrut, tetapi juga yang dilepas Madrid ke klub lain. Sejak Zidane kembali ke kursi pelatihan Real Madrid, ada beberapa pemain kunci dilepas. Di klub barunya tidak jarang mereka justru tampil bagus dan menjadi pemain yang tak tergantikan. Siapa saja mereka? Alvaro Morata. Musim 2016-2017 Alvaro Morata bukanlah pilihan utama Zidane. Dia kalah bersaing dengan Karim Benzema sebagai ujung tombak. Meski jarang bermain, Morata berhasil mendulang 20 gol dan 6 assist dari 43 pertandingan di semua ajang. Minim jam bermain membuat Morata hengkang ke Chelsea pada musim berikutnya. Kini Alvaro Morata kembali ke Juventus dan menjadi pemain andalan di skuad asuhan Andrea Pirlo. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic tidak pernah dijadikan pemain utama oleh Zidane. Gelandang kelahiran 1994 itu hanya digunakan sebagai pelapis Luka Modric atau Toni Kroos. Pada musim 2018-2019, gelandang Kroasia tersebut meninggalkan Real Madrid untuk bergabung dengan Chelsea dengan status pinjaman. Setelah kembali menjadi pelatih Real Madrid, Zidane melupakan Kovacic. Mantan pemain Inter Milan itu akhirnya bergabung permanen dengan Chelsea, mengakhiri 4 tahun bermain untuk Real Madrid. Kini Kovacic menjadi pemain andalan di lini tengah The Blues. Theo Hernandez. Hernandez juga tidak mendapatkan kepercayaan dari Zidane. Bek Prancis itu dipinjamkan ke Real Sociedad pada tahun 2017. Namun Theo Hernandez tidak dipulangkan kembali ketika Zidane menjalani periode kedua bersama Real Madrid. Theo Hernandez pindah ke AC Milan dengan mahar 21 juta euro dan langsung menjadi pemain tak tergantikan di sektor bek kiri skuad asuhan Stefano Pioli. Dani Ceballos. Dani Ceballos digambarkan oleh Marca sebagai pemain paling menderita di Real Madrid era Zidane. Pemain asal Spanyol itu kerap menghangatkan bangku cadangan karena kalah bersaing dengan Isco. Selain itu, Ceballos dikirim ke Arsenal dengan status pinjaman. Keputusan hengkang ke Arsenal ini pun tepat, meski masih status pinjaman. Musim lalu dan musim ini Ceballos menemukan kembali semangat bermainnya karena terus mendapatkan kesempatan dari Mikel Arteta. Brahim Diaz. Brahim Diaz sebenarnya adalah pemain favorit Zidane, tetapi gagal menembus skuad utama Real Madrid. Musim lalu, pemain 21 tahun itu hanya tampil dalam 10 pertandingan. Bersama AC Milan, dia sudah mengoleksi 4 gol dan 3 assist dari 20 penampilan di semua ajang. Rossoneri pun berencana memperpanjang masa tinggal Diaz di San Siro. Sergio Reguilon. Real Madrid memilih merekrut Ferland Mendy dari Lyon daripada memaksimalkan potensi Sergio Reguilon di bek kiri. Reguilon kemudian dipinjamkan ke Sevilla dan sukses memenangkan Liga Eropa musim lalu. Ketika Reguilon bersinar, Real Madrid memutuskan untuk menjualnya ke Tottenham Hotspur seharga 30 juta euro, alih-alih menggantikan Marcelo yang sudah uzur dan menerima gaji tinggi. James Rodriguez. James Rodriguez memainkan 68 pertandingan untuk Real Madrid di bawah Zidane, mencetak 17 gol dan 18 assist. Ini bukan catatan yang buruk, tapi masih di bawah ekspektasi mengingat dirinya adalah top skor Piala Dunia 2014. Pada musim lalu, James kehilangan tempat di skuad utama Real Madrid. Hingga akhirnya Everton mampu mendapatkan bintang timnas Kolombia itu dengan harga 20 juta pounds atau sekitar 380 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas. Everton pun mengalami keuntungan besar dengan kehadiran James Rodriguez. Dia tercatat telah mencatatkan 3 gol dan 5 assist dari 14 laga di semua ajang. James Rodriguez dianggap menjadi salah satu kunci sukses Everton merangsek ke papan atas klasemen Liga Inggris. Luka Jovic. Luka Jovic kembali menemukan ketajamannya usai dipinjamkan Real Madrid ke Eintracht Frankfurt dengan menyumbangkan 2 gol saat mereka menang 3-1 atas tamunya Schalke. Luka Jovic hanya mencatatkan 6 pertandingan bersama Real Madrid di musim ini. Performanya menurun drastis ketimbang saat membela Frankfurt pada musim 2018-2019. Pada Januari 2014, Real Madrid melepaskan Luka Jovic kembali ke Jerman dengan memperkuat klub lamanya Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman hingga akhir musim 2020-2021. Real Madrid kini berada dalam krisis di semua lini tim. Bukan hanya di sisi teknis, Real Madrid juga punya setumpuk masalah di level finansial hingga situasi di ruang ganti. Seperti klub-klub lainnya, Real Madrid juga mengalami krisis finansial. Walau tidak terlalu parah, Real Madrid harus melepaskan 2 jendela transfer musim 2020-2021 ini lantaran tidak punya cukup dana. Pendapatan Real Madrid menurun secara signifikan. Keuangan tim juga difokuskan untuk membangun stadion. Jadi bursa transfer tidak masuk dalam agenda utama Real Madrid pada saat ini. Real Madrid melepaskan Luka Jovic ke Frankfurt pada Januari 2021. Jovic gagal bersinar di Real Madrid, padahal dia tampil bagus untuk Frankfurt.
Jovic disebut punya hubungan buruk dengan Zidane. Setelah Jovic, kini sosok Martin Odegaard juga bakal pindah dari Real Madrid. Pemain asal Norwegia itu mendapatkan tawaran dari Arsenal dan Real Sociedad. Zidane tidak cukup memberi kesempatan bermain kepada Odegaard. Sergio Ramos menjadi pemain yang sangat penting bagi Real Madrid. Akan tetapi klub terkesan tidak cukup serius dalam menanggapi kontrak baru sang kapten. Madrid tak kunjung memberi tawaran kontrak baru. Kontrak Ramos akan berakhir pada Juni 2021 mendatang. Banyak klub yang mulai melihat kondisi bek 34 tahun itu. Madrid harus bergerak cepat untuk memastikan masa depan ex-pemain Sevilla itu. Zinedine Zidane dipungkiri telah memberikan banyak momen bagus bagi Real Madrid. Namun situasi terkini tidak memihak Zidane walaupun masih mendapatkan dukungan para pemain. Zidane gagal membawa Real Madrid tampil konsisten. Selain itu, Zidane juga belum mampu mengantarkan pemain seperti Eden Hazard untuk tampil gemilang. Fans mulai kehilangan kesabaran dengan Zidane. Real Madrid mungkin dalam situasi yang sulit di masa depan. Sebab ketika Sergio Ramos belum menekan kontrak baru, Rafael Varane disebut meminta klub untuk melepasnya musim depan. Dikutip dari Sports, Rafael Varane merasa sudah cukup dengan Real Madrid. Dia telah membela Real Madrid untuk waktu yang lama dan meraih banyak hal. Varane berharap bisa pindah klub untuk mendapatkan tantangan baru. Saat ini Rafael Varane masih punya kontrak di Real Madrid hingga Juni 2022. Varane diyakini tidak akan menekan kontrak baru di Madrid dengan harapan bisa pindah di awal musim depan. Jika memang benar ingin mencari tantangan baru, rasanya bukan perkara yang sulit bagi Rafael Varane untuk mencari klub baru. Banyak klub yang bakal diprediksi siap menerima Varane. Manchester United sejak lama ingin memakai jasa Rafael Varane. Selain itu, PSG juga tidak akan melewatkan begitu saja peluang emas mendapatkan salah satu bek terbaik Prancis itu.